Selalu ada yang baru di materi sesi ini. Halo, bertemu kembali dengan saya, Moro Santoso. Hari ini, seperti teman-teman lihat, saya berada di sebuah kafe. Ya, saya mencoba sekali lagi untuk memberikan sebuah suasana yang mungkin kita menjadi lebih rileks ya, menjadi lebih tenang dalam memberikan materi perkuliahan. Pada hari ini saya mencoba untuk membahas tentang packaging, desain packaging. Yang tentunya ini berkaitan dengan graphic design atau creative design grafis. Saya membaca buku ini, Mantra Kemasan Juara, yang ditulis oleh Nanang Wahyudi dan Sony Satriono. Nah, buku ini mengupas secara lugas tentang seni packaging, desain packaging, mulai dari konsepnya sampai pada yang namanya desain packagingnya. Sebenarnya apa sih packaging ini, teman-teman? Ya, jadi fungsi packaging ini selain sebagai wadah ya, untuk melindungi sebuah produk ya, agar produknya ini bisa terlindung ya dari benturan, dari kotoran atau dari debu dan lain-lain. Nah, oleh karena itu dibutuhkan yang namanya kemasan, macam-macam ya kemasan tuh, mulai dari yang tradisional misalnya daun, plastik ya. Tapi sepanjang semakin kompleks yang namanya produk itu, maka dibutuhkan tentunya kemasan-kemasan yang lebih kuat ya. Artinya bisa misalnya tahan terhadap dingin, bisa tahan terhadap panas dan lain-lain. Dan dia juga berfungsi sebagai wadah, sebagai tempat ya, tempat untuk si produk ini untuk diletakkan ya, tempat misalnya bagaimana kita kalau mau beli minuman, ada tempatnya, lalu mudah untuk dibawa, lalu mudah untuk diletakkan. Nah, ini sebagai fungsi wadah, makanya si kemasan ini perlu menjadi fokus dalam sebuah desain kemasan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kemasan produk. Kemasan merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi dan membedakan sebuah produk di pasar. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Kemasan sebagai bagian pertama produk yang dihadapi pembeli, dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Pengemasan suatu produk biasanya dilakukan oleh produsen, untuk dapat merebut minat konsumen terhadap pembelian barang. Produsen berusaha memberikan kesan yang baik pada kemasan produknya, dan menciptakan model kemasan baru yang berbeda dengan produsen lain, yang memproduksi produk-produk sejenis dalam pasar yang sama. Mengenai kemasan adalah sebagai bentuk promosi atau sales 24 jam ketika dia menjalankan fungsinya, diletakkan di rak atau tempat display ya. Ketika penjualnya sudah tidak ada gitu kan, atau sudah tutup tokonya, ketika display itu masih terlihat ya ke halayak
umum gitu kan. Nah, di saat itulah dia menjadi promosi dan sales yang tidak pernah tidur ya. Nah, tentunya kemampuan promosi dan juga kemampuan dia sebagai sales gitu kan, tentunya harus awalnya adalah dia harus memiliki ketentuan sebagai kemasan yang memang mumpuni, artinya kemasannya udah memenuhi standar ya, dari segi higienis, dari segi keamanan, dari segi kekuatan dan lain-lain, sehingga bisa dia baru menjalankan kegiatan atau fungsinya sebagai media promosi atau sebagai sales yang pernah tidur. Nah, inilah yang tentunya menarik ya, kita membahas tentang kemasan, karena memang kadang di sebagian besar orang ya, termasuk saya, itu ketika saya ingin membeli sesuatu ya, baik itu produk mau produk makanan atau yang lain, yaitu harus biasanya saya melihat dari kemasannya dulu ya. Kadang barang itu saya nggak perlu ya, atau saya misalnya saya ngelihat kemasan minuman atau kemasan produk makanan yang mungkin saya belum tentu suka ya makanannya, tapi melihat kemasannya yang bagus, kemasan yang menarik, biasanya saya tertarik untuk mencoba ya. Nah, baru-baru ini saya baru ke PRJ atau Jakarta Fair ya. Nah, di sana kita melihat berbagai produk dijual, produk ditawarkan, berbagai promosi juga tebar di sana ya. Nah, kalau saya melihat kemasan-kemasan atau melihat produk-produk yang biasa dijual di minimarket gitu kan, dia tampil dengan kemasan yang sedikit berbeda ya. Nanti kita bisa lihat ya, kemasannya tuh kemasan yang jumbo, bahkan ada kemasan produk yang bisa menjadi tas ya. Nah, ini menjadi menarik ya teman-teman, ketika kita memang kemasan ini menjadi daya tarik seseorang untuk yang tadinya hanya sekedar tahu, dia ingin lebih tahu lagi dan juga mau membeli ya. Kadang ya rasa, harga gitu ya menjadi tidak yang utama ya. Yang utama adalah kemasannya dulu bagus ya, atau kemasannya lucu gitu. Nah, ini menjadi faktor penentu. Oleh karena itu kemasan menjadi faktor penting dalam sebuah strategi promosi, yang tentunya nanti di dalamnya ada desain ya, desain kemasan itu sendiri, desainnya, desain grafisnya, pemilihan font, warna dan lain-lain. Dalam merancang atau mendesain sebuah kemasan produk tergantung pada tingkat kreativitas dari desainernya. Kemasan produk memuat beberapa informasi mengenai produknya. Kemasan harus dilengkapi dengan nama produk, stempel atau merek dagang yang unik, memuat komposisi bahan baku yang digunakan, mencantumkan informasi berat produk neto atau volume bersih. Dalam kemasan produk juga wajib menyertakan nama produsen, nama distributor, informasi perizinan dagang, logo halal untuk produk makanan dan obat-obatan. Dan yang tak kalah penting, sebuah kemasan harus disertai dengan kode produksi dan waktu kadaluarsa yang jelas. Semua informasi penting tersebut harus dapat disatukan dalam desain kemasan yang dapat menarik perhatian dari calon konsumen. Kemasan memiliki komposisi warna yang menarik, pemilihan bahan kemasan yang sesuai, bentuk kemasan yang unik, ukuran kemasan yang pas dan sesuai dengan produk yang ada di dalamnya, mencantumkan logo yang menarik dan menggunakan jenis teks yang mudah terbaca. Dalam membuat kemasan tentunya sama seperti kita membuat desain yang lain ya. Desain yang lain misalnya kita membuat kartu nama, kita membuat poster dan lain-lain, itu perlu memahami beberapa langkah yang umum ya, yang kita ketahui, yang kita udah pernah belajar, yaitu diantaranya memahami produk ini dan target pasarnya. Produknya produk apa gitu kan, target pasarnya siapa ya, sehingga kemasan ini menyesuaikan, atau kemasan ini kita buat memang diperlukan untuk segmen pasar tertentu. Target pasarnya harus jelas. Ini sama ya seperti STP tadi ya.
segmentasi, targeting, dan positioning. Dalam sebuah kemasan juga dibutuhkan pendekatan seperti itu. Lalu tentunya menentukan informasi penting yang harus muncul dalam sebuah kemasan. Informasi apa aja yang harus muncul? Tadi ya kita udah jelaskan, ada merek, ada image, ada teks yang tentunya menjadi faktor penting dalam sebuah kemasan. Ada pesannya di situ, unsur pentingnya. Nah, itu perlu kita nanti perjelas hal-hal apa aja yang menjadi faktor penting dalam sebuah kemasan, ya, isinya apa aja. Tadi kemudian dipilih juga warna, font, gambar, dan lain-lain. Kemudian pemilihan desain, ya. Desain tuh yang penting bagus, lebih sederhana, simple, namun juga fungsional, ya, lebih fungsional. Maksudnya bisa dibawa, bisa diletakkan dalam keadaan berdiri, misalnya vertikal, atau dalam kondisi horizontal. Atau misalnya fungsional itu dia bisa diletakkan dalam kondisi bergetar, atau misalnya dalam kondisi panas ataupun kondisi tertentu, sehingga dia sangat fungsional atau mudah dibawa, atau misalnya kalau kena percikan air dia masih kuat gitu. Nah, kemudian setelah kita membuat dan kita juga memenuhi langkah-langkah dalam mengawali sebuah desain kemasan, kita juga ada namanya evaluasi atau menguji desain itu. Ya, menguji desain itu tentunya dengan melihat ya tadi ya estetikanya, kemudian target pasarnya siapa, diuji lagi, kemudian fungsi-fungsi lain, ya, sehingga packaging ini benar-benar bisa menjadi sebuah media promosi, sebagai wadah, sebagai tempat, ya, sebagai media promosi yang fungsional untuk menyampaikan pesan promosi. Nah, ini tentunya diperlukan kemampuan atau diperlukan pengalaman tertentu dalam orang-orang yang bisa mengemas packaging ini, karena fungsinya memang sangat strategis, ya, sangat strategis. Karena orang tuh bisa jadi membeli sebuah produk itu karena kemasan yang bagus, karena informasi dalam kemasannya itu menarik. Seperti itu. Demikian kuliah kita hari ini. Saya berada di sebuah kafe untuk memberikan nuansa yang lebih rileks dalam penyampaian informasi pembelajaran kuliah tentang kreatif desain grafis. Mudah-mudahan pembelajaran tentang packaging ini ya bisa memberikan insight baru pada kita. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita perdalam lagi tentang kemasan yang tentunya nanti akan bermanfaat untuk kita menggunakan skill ini untuk kebutuhan desain kita dalam memproduksi sebuah media promosi. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Anda baru saja menyaksikan tayangan video pembelajaran dari Universitas Siber Asia. Tonton lanjutannya di video berikutnya ya.